Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai masuk dalam proses pembelajaran hari ini, saya persilakan untuk ketua kelas untuk disiapkan dan untuk doa bersama. Saya persilakan ke ketua kelas. Siap. Ya. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang baik. Baik, terima kasih. Saya ucapkan untuk ketua kelas yang telah memimpin doa sebelum kita memulai proses pembelajaran untuk hari ini. Saya absen dulu ya. Yang saya sebut namanya silakan angkat tangan. Selvina, Saskia, Hasan, Ashari, Afriansa, Alamsa, Aldi Ahmad Salitra, Muhammad Raif, Muhammad Fahmi. Baik, terima kasih. Untuk anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kita hari ini itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran yang kita capai adalah bagaimana anak-anakku sekalian itu bisa memahami dan bisa mendeskripsikan bahwa konflik sosial itu yang seperti apa di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah melalui pemutaran video nanti yang akan diputar nanti dengan metode pembelajaran debat aktif dan strategi. Itu saya tambahkan lagi bahwa dalam tujuan pembelajaran kita membahas tentang konflik sosial, bagaimana kita menghadapi konflik sosial. Untuk hari ini saya akan membagikan soal pretest. Ini soal pretest mau melihat sampai di mana anak-anakku sekalian itu memahami atau mengetahui apa itu konflik sosial. Ini adalah pengetahuan awal tentang konflik sosial. Ini ada soalnya 5 soal. Silahkan dijawab. Saya kasih waktu 5 menit. Silahkan dijawab soalnya. Proses pembelajaran yang dimana materi kita pada hari ini adalah konflik sosial. Sebelum kita lanjut, ini ada gambar ilustrasi yang saya tampilkan
dari gambar ilustrasi di atas ini, kalau dianalisa ini menggambarkan tentang apa? Ada yang bisa? Silakan berdiri. Namanya siapa? Andrian ya. Saya persilakan Andrian, ini dari gambar ilustrasi di atas. Itu menurut kamu, dari gambar di atas itu menggambarkan tentang apa? Tentang mobilitas sosial. Good. Berikan Markus dulu untuk ya, dari gambar ilustrasi di atas yang dimana dikatakan tadi Ananda Andriani bahwa itu menggambarkan tentang mobilitas sosial. Karena dari gambar ilustrasi di atas itu ada tangga yang dimana dari beberapa individu mencoba naik dari tangga tersebut. Itu menggambarkan bahwa mobilitas sosial itu akan bergerakan. Dari mobilitas sosial yang dikatakan tadi Andriani menggambarkan dari gambar ilustrasi di atas, ada yang bisa memberikan pengertian tentang apa itu mobilitas sosial? Silakan. Namanya siapa? Iya. Mobilitas sosial adalah suatu perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat. Terima kasih. Berikan aplaus. Dari pengertian yang disampaikan tadi bahwa mobilitas sosial itu adalah suatu perubahan sosial yang dialami oleh seorang individu maupun kelompok, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Kemudian dari gambar ilustrasi di atas membahas tentang mobilitas sosial. Apakah ada kaitannya dengan mobilitas sosial dengan materi yang akan kita bahas untuk hari ini? Itu ada kaitannya. Kenapa? Karena mobilitas sosial, perpindahan, perubahan sosial seseorang, itu kalau tidak sesuai perubahan sosial seseorang dalam mobilitas sosial, maka terjadilah yang namanya konflik sosial. Baik itu konflik sosial antar pribadi maupun individu. Yang kayak gimana dimaksud itu konflik pribadi? Antara pikiran dengan keinginan, hati dengan pikiran, yang terkadang tidak sejalan dari apa yang diinginkan. Sehingga dari mobilitas sosial dengan materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah sangat erat kaitannya. Kenapa? Dari mobilitas sosial, perubahan sosial ada, itu timbul yang namanya konflik sosial. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perubahan yang kita dapatkan setiap individu dalam masyarakat. Jadi kita kembali dari materi kita yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu tentang konflik sosial. Bisa dilihat dari materi atau penjelasan tentang konflik sosial. Konflik sosial dan faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Tujuan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dari peta konsep dari materi konflik sosial, yang dimana itu konflik sosial. Dari konflik sosial terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, pengertian konflik. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis konflik sosial. Kemudian dari pengertian konflik sosial, menurut para ahli itu ada beberapa para ahli yang berpendapat tentang pengertian
konflik sosial. Kemudian tadi jenis-jenis konflik sosial. Konflik sosial antar individu, antar pribadi, kemudian antar kelompok. Selanjutnya, dari pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah suatu proses sosial antara dua kelompok atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Kemudian konflik merupakan proses sosial di mana orang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuan dengan cara menentang pihak-pihak lain. Silakan dibagi kelompoknya. Yang kelompok satu dengan kelompok dua. Kelompok pro dengan kelompok kontra. Ya. Yang pro itu tetap mengatakan bahwa perbedaan konflik dan kekerasan itu berbeda. Kemudian yang kontra itu mengatakan bahwa konflik dan kekerasan itu sama. Silakan dibagi kelompoknya dulu, diperbagi dulu itu. Agak di sana, agak mundur ini. Yang ini agak mundur supaya nanti yang di kelompok satu dan kelompok dua dilihat berbicara. Yang di sana agak. Biar ini bisa masuk kanan. Untuk diskusinya. Ini dalam satu kelompok. Ini ketua kelompoknya. Ini juga ketua kelompoknya. Ini ketua kelompoknya. Jadi dalam diskusi ini kita akan memberikan penjelasan masing-masing kelompok satu dan kelompok dua. Artinya tentang konflik dan kekerasan yang dimana kelompok kontra dengan kelompok pro, ya, kelompok pro dari pembahasan kita yaitu konflik dan kekerasan. Saya persilakan untuk kelompok satu dan kelompok dua untuk berdiskusi. Silahkan melontarkan pertanyaan dan yang kelompok lain menjawab dari pertanyaan kelompok yang mengajukan pertanyaan. Yang lain juga bisa menanggapi. Ini tentang perbedaan konflik dan kekerasan. Ada yang kelompok dua? Bisa? Silakan berdiri. Ya. Untuk kelompok dua, dari apa yang ditanyakan kelompok satu, saya persilakan kelompok yang pro. Bagaimana? Saya akan membagikan atau menampilkan video, kemudian video tersebut itu ditonton itu hanya 5 menit kalau tidak salah, 5 menit videonya ditonton. Kemudian setelah selesai menonton video tersebut itu dianalisa apa yang terjadi di dalam video tersebut. Apakah ada konflik sosial atau tidak ada? Konflik apa yang terjadi di dalam video tersebut? Itu yang akan kami uraikan pada saat saya membagikan lembar kerja. Lembar kerja untuk anak-anak sekalian atau LKPD, lembar kerja untuk anak-anak sekalian itu akan saya bagikan setelah selesai menonton video yang akan saya putar.
dari minggu di atas. Kepada kelompok 1 dan kelompok 2 dari tayangan video tadi silakan dianalisis, silakan dicermati apa yang terjadi di dalam video tersebut, apakah ada konflik di dalam video tersebut, kemudian konflik apa. Silakan berdiskusi dengan teman kelompokmu. Silakan ditulis nama anggota kelompok, ya, nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok tulis, kemudian diisi sesuai dengan apa yang kita luncurkan dari video tersebut. Waktu silahkan berdiskusi sama teman kelompoknya. Dan faktor-faktor penyebab konflik sosial. Tadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya membagikan soal pretest mengukur kemampuan anak sekalian pemahamannya tentang konflik dan faktor penyebab konflik sosial. Ini kita masuk ke dalam pos tes, yaitu tes akhir untuk mengetahui apakah anak sekalian itu sudah paham dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Silakan dibantu sama temannya. Ini masih soal yang sama, tapi ini mengukur apakah di awal sama dengan jawaban yang diberikan atau tidak. Kalau sama berarti itu anak-anakku sekalian belum paham tentang materi itu hari. Tapi kalau jawaban yang diberikan dari materi yang kita bahas hari ini itu sudah bisa dijelaskan tentang pengertian konflik sosial, kemudian faktor penyebab konflik sosial, berarti anak-anakku sekalian itu sudah paham dengan materi pembelajaran hari ini.
bekerja. Ya, bekerja. Sesuai dengan apa yang tadi sudah dijelaskan bahwa konflik sosial yang seperti ini, faktor penyebab konflik sosial itu sudah jelas tadi ya. Dijelaskan bahwa seperti inilah konflik sosial dan faktor penyebab konflik sosial. Disimpulkan bahwa kekerasan, konflik dan kekerasan itu berbeda. Dilihat dari mana? Dilihat dari cara penyelesaian konflik dan kekerasan tersebut yang menandakan bahwa konflik dan kekerasan itu berbeda. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Itulah kesimpulan dari materi kita untuk hari ini. Berikan aplaus dulu untuk baik untuk anak-anak sekalian. Sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini tentang materi pembelajaran konflik dan faktor penyebab konflik sosial. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Masih dalam konflik sosial, tapi kita masuk ke dalam bentuk-bentuk konflik sosial. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk konflik sosial masih dalam konflik sosial. Seperti itu untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman sekalian. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita bersama-sama dengan membaca hamdalah dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.